Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktunya mendengarkan siaran radio Lintang Kobong Sastra Juang. Selamat mendengarkan. Ya, betul ya. Jadi mungkin pertanyaan apa ya, Teh Santi itu jadi sebetulnya ini berkait dengan bagaimana kemudian ruang publik ya. Kalau kita bicara tentang dunia medsos, dunia virtual gitu ya, itu kan sebetulnya eh, seolah ruang publik gitu ya. Nah, itu kan diciptakan untuk semua orang bisa mengakses ke ruang itu untuk kepentingan penyerahan diri, mengeksplorasi ruang itu kayak gitu ya. Tetapi kemudian kita juga harus membayarnya gitu. Sebetulnya itu bukan ruang publik. Seperti kita misalnya ke mall. Mall itu kan seperti kata orang itu ruang publik, semua orang bisa masuk ke sana. Tapi sebetulnya tidak juga. Kita masuk ke sana udah diawasin gitu ya. Diawasin mau ke toilet gak bebas, mau ini ya tetap harus bayar. Mungkin seperti itu. Jadi itu sebetulnya aslinya ruang privat gitu. Nah, eh, ruang virtual juga seperti itu. Ruang medsos itu seperti seolah-olah itu ruang bebas semua orang bisa mengakses kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu adalah ruang ruang kekuasaan. Nah, berkait dengan itu siapa yang punya kekuatan dominan di wilayah itu, nah itu yang mereka mainkan. Jadi eh, kembali. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang bagaimana masyarakat di Indonesia misalnya ya atau masyarakat dunia itu sudah tergantung pada dunia medsos misalnya. Sudah tergantung pada dunia medsos maka kemudian para korporasi, pengusaha-pengusaha apa ya, pengusaha kapitalisme kayak gitu itu bagaimana memanfaatkan itu dan menggunakan buzzer misalnya kayak gitu. Dan mereka juga bisa juga misalnya eh, apa ya, sebetulnya kalau bicara tentang negara saat sekarang ini sebetulnya eh, agak berat berhubungan dengan dunia kapitalisme gitu ya. Kadang-kadang negara tersandra oleh kekuatan kapitalisme kayak gitu. Jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian semua peluang kan negara itu juga sebetulnya representasi publik gitu ya. Tapi ketika representasi publik itu sudah dikuasai oleh kekuasaan universalitas pasar gitu ya, ya mereka akhirnya tidak berdaya juga kayak gitu. Nah, jadi dari konteks ini kalau kita kaitkan dengan materi hari ini gitu ya, eh, apa Kesanti. Jadi sebetulnya geopolitik seni itu seperti sekarang apa yang kita rasakan hari ini. Nah, kita sendiri sebetulnya belum punya asing pada diri kita. Mungkin kita tidak mengenal diri kita seolah-olah seperti itu sekarang ini, gitu ya. Nah, itu yang menjadi problem buat kita yang kemudian saya pikir ini juga penting untuk dikaji ulang bagaimana kekuatan kapitalisme itu dengan menggunakan pasar estetika gitu ya, menggunakan menggunakan psikologi imaji gitu ya, dan perangkat kerjanya menggunakan media sosial sehingga semua orang digiring masuk ke ruang lingkup itu ya. Ya akhirnya dan kemudian di sisi lain masyarakat sudah tergantung pada media sosial gitu ya, di-framing masuk ke situ, digiring masuk ke dunia media sosial, akhirnya kita sebetulnya terpuruk secara ideologis, kita sudah terpuruk gitu, tidak berdaya gitu. Jargon-jargon kemanusiaan, jargon-jargon humanitas itu sebetulnya atau apalagi gitu ya, sekarang ini misalnya ideologi-ideologi negara itu terkikis oleh itu gitu. Jadi jargon saja gitu. Nah, pada hakikatnya kita sudah terbungkus oleh kekuasaan kapitalisme global seperti itu. Itu yang kemudian
apa ya namanya tuh, inilah yang sebetulnya yang disebut, tadi saya tegaskan, eee, ini yang disebut geopolitik estetik, geopolitik seni. Karena seni, sangat berhubungan dengan kehidupan, seperti itu.